Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Dalam ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin ada 4 macam. Yang pertama, izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Dan yang keempat, ikhfa. Pertama, izhar. Izhar secara bahasa ialah jelas atau terang. Disebut jelas atau terang karena nun mati atau tanwin dibaca jelas. Hukum izhar ini terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf izhar, yakni a, h, h, kha, a, dan go. Bacaan izhar harus dibaca jelas atau terang, tidak boleh tertahan, karena apabila tertahan akan tertukar dengan suara dengung. Perhatikan contoh di bawah. Pada kata fasolli lirabbika wanhar, pada kata wanhar dibaca wanhar, tidak wanghar atau wahhar. Dalam artian nun mati dibaca jelas nun matinya, tidak diidghamkan wahhar ataupun diikhfakan wanghar, tetapi nun matinya dibaca jelas nun mati sehingga dibaca wanhar. Demikian juga contoh yang berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dibaca jelas tanwinnya, tidak diidghamkan semisal ghasiqi ataupun diikhfakan ghasiqin, tetapi tanwinnya dibaca jelas tanwin sehingga dibaca ghasiqin idza waqab. Yang kedua, idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan atau meleburkan. Idgham dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama, idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah atau dengung, dan yang kedua, idgham bila gunnah, idgham yang tanpa disertai suara dengung. Hukum idgham bi gunnah terjadi apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf idgham bi gunnah, yakni ya, na, ma, dan wa. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan atau meleburkan nun mati ataupun tanwin kepada huruf setelahnya dan diiringi dengan menggunakan suara yang berdengung 1 alif hingga 1,5 alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat. Perhatikan contoh di bawah. Pada kata mayyaro tidak dibaca idhar man yaro ataupun ikhfa mang yaro, tetapi nun matinya dimasukkan ataupun dileburkan, seolah-olah kita tidak membaca nun mati, langsung membaca huruf selanjutnya sehingga dibaca mayyaro. Demikian juga contoh yang berikutnya pada kata miw waroihim. Tidak diidharkan min waroihim ataupun diikhfakan min waroihim, tetapi nunnya ataupun nun matinya dimasukkan atau dileburkan kepada huruf setelahnya sehingga dibaca miw waroihim. Yang kedua, idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf bila gunnah, yakni lam dan ro. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan atau meleburkan nun mati ataupun tanwin kepada huruf setelahnya dengan tidak disertai suara dengung. Perhatikan contoh di bawah. Pada kata
Hudal lil muttaqin dibaca hudal lil muttaqin. Tidak dibaca izhar hudan ataupun ikhfa hudang, tetapi diidgomkan atau dimasukkan ataupun dileburkan kepada huruf setelahnya. Dan satu lagi, ingat bahwasanya idgham bila gunnah ialah tidak disertai dengan suara dengung, sehingga dibaca hudal lil muttaqin. Demikian pula contoh yang selanjutnya pada kata yubayyin lakum tidak dibaca yubayyin lakum ataupun yubayyin lakum, tetapi diidgomkan seolah-olah nun matinya tidak ada, sehingga dibaca yubayyin lakum. Yang selanjutnya adalah hukum iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya mengubah atau menggantikan sesuatu dari bentuknya. Sedangkan menurut istilah, perubahan nun mati atau tanwin menjadi mim yang disertai dengungan. Hukum iqlab terjadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Cara bacanya dengan merubah nun mati atau tanwin menjadi mim dan menggunakan pengucapan mim yang disamarkan selama 2 harokat. Perhatikan contoh di samping. Pada kata mim ba'dihim tidak dibaca min ba'dihim ataupun min ba'dihim, tetapi diiklabkan seolah-olah nun mati di sini digantikan dengan huruf mim mati, sehingga dibaca mim ba'dihim. Demikian juga contoh yang di bawahnya. Pada kata sami basir tidak dibaca sami'un ataupun sami'ung, tetapi diiklabkan. Tanwinnya seolah-olah diganti dengan huruf mim mati, sehingga dibaca sami'um basir. Yang keempat adalah hukum ikhfa. Secara bahasa artinya membunyikan atau menyamarkan. Sedangkan secara istilah, membunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n atau eng. Huruf ikhfa terjadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ikhfa, yakni sa, sya, so, do, to, zo, ta, tha, ja, da, za, za, fa, ko, dan ka. Cara membacanya yaitu dengan membunyikan atau menyamarkan nun mati atau tanwin dibaca antara n ataupun ng. Dalam pembacaan ikhfa ataupun dalam hukum tajwid, ikhfa dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, ikhfa aqrab, yang kedua ikhfa ausat, dan yang ketiga ikhfa ab'ad. Dikatakan ikhfa aqrab karena huruf-hurufnya mendekati lidah atau berada di ujung lidah, yakni ta, da, dan to, sehingga pengucapannya ataupun pengucapan nun mati lebih mendekati kepada huruf n. Perhatikan contoh. Pada kata tilqoi tidak dibaca tilqo ataupun tilqo, tetapi nun matinya lebih mendekati kepada n atau izhar tilqoi. Kenapa demikian? Karena makhorijul huruf ta, da, dan to sangat berdekatan dengan na, sehingga nun matinya dibaca nun atau dibaca jelas. Demikian juga contoh yang kedua, min duni. Demikian juga yang ketiga, min tin. Yang selanjutnya, ikhfa ausat. Cara membaca ikhfa ausat adalah antara bunyi n dengan bunyi
eng. Jadi tidak ke en, tidak juga ke eng. Di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena huruf-huruf ifa ausat berada di antara huruf ifa akrob dan huruf ifa abad. Sehingga cara membacanya pun antara n dan eng. Perhatikan contoh dari huruf tha. Pada kata jami'an thumma. Tidak dibaca jami'an thumma ataupun jami'an thumma. Tidak demikian. Tetapi dibaca antara n dan eng. Sehingga dibaca jami'an thumma. Demikian juga contoh selanjutnya. Hubban jamma. Yang berikutnya. Yauma idzin zurqa. Yang berikutnya kullu nafsin dha'iqah. Yang selanjutnya siratan sawiyya. Yang berikutnya jabbaran syaqiyya. Yang berikutnya soffan soffa. Yang berikutnya quwwatin du'fa. Yang berikutnya zillan zolila. Dan yang terakhir wa kullun fiha. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa ab'ad, di mana cara membaca nun matinya dengan menggantikan nun mati ataupun tanwin dengan bunyi eng. Kenapa demikian? Karena huruf-huruf ifa ab'ad terletak di pangkal lidah atau di tenggorokan. Sehingga sangat tebal sekali kata dengungnya atau eng. Oleh sebab itu, ketika kita membaca contoh semisal miqibali, tidak dibaca min qibali atau miqibali, tetapi sangat kedengaran bunyi engnya sehingga dibaca miqibali. Demikian juga contoh berikutnya miqulli makan. Demikian pembelajaran kali ini tentang hukum nun mati dan tanwin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat serta membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.